Udah selesai. Oke, terima kasih. Nah, pagi hari ini kelas kita bagi menjadi dua ya, Nak ya. Yang sebelah kiri kelas 4, yang sebelah kanan kelas 5. Untuk mata pelajaran pertama, Ibu akan menjelaskan materi tentang lingkungan tempat tinggalku untuk kelas 4. Ayo, masih ada yang ingat apa pelajaran kita kemarin, Nak? Kemarin kita bahas apa? Ayo, bahas apa? Udah lupa? Oke, baiklah. Kemarin kita udah bahas masalah cerita fiksi. Ada yang masih ingat nggak apa itu cerita fiksi? Dongeng. Cerita yang dibuat-buat. Nah, benar. Lebih jelasnya, cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi tentang cerita rekaan yang didasari dengan angan-angan atau fantasi. Jadi cerita dongeng itu termasuk cerita fiksi ya, Nak ya. Imajinasi pengarang biasanya berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, tafsiran, dan kecendikiaan. Di sini ada beberapa ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, merupakan cerita rekaan. Yang kedua, cerita fiksi bertujuan untuk menghibur dengan cara menceritakan suatu peristiwa. Oke. Yang ketiga, disajikan dengan alur cerita. Jadi cerita fiksi itu disampaikan menggunakan alur cerita ya, Nak ya. Yang keempat, menggunakan bahasa komunikatif. Ada yang tahu apa itu bahasa komunikatif? Ayo, ada yang tahu? Bahasa komunikatif adalah bahasa yang mudah dimengerti. Oke, yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Yang keenam, tidak memiliki sistematika yang baku. Sistematika yang baku, yang artinya tidak ada susunan yang pas. Yang ketujuh, memiliki pesan moral atau amanat. Oke, di sini ada beberapa contoh cerita fiksi. Salah satunya cerita jenaka. Cerita jenaka. Cerita jenaka adalah suatu cerita yang berisi tentang kecerdikan atau kebodohan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa dari pembacanya itu sendiri ya, Nak ya. Yang kedua adalah mitos. Mita adalah cerita yang berhubungan
dengan hal gaib. Nah, biasanya dari kalian pasti suka dong dengan cerita-cerita gaib. Atau kalau sekarang, kalau misal di YouTube tuh banyak kan kayak apa sih namanya, stasiun TV atau seperti channelnya Rizky Replay. Di situ kan diceritakan kayak cerita horor tentang dunia gaib. Nah, itu salah satu contoh bentuk mito dalam bentuk digital. Selanjutnya ada fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh hewan yang mengandung pesan moral. Nah, salah satu contoh adalah cerita kancil dan buaya. Di situ tokohnya kan semua binatang. Kancil itu binatang, buaya itu binatang. Nah, dalam cerita kancil dan buaya itu kita dapat mendapat pesan moral. Ada juga legenda. Legenda adalah cerita lama yang memisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau asal-usul suatu tempat. Nah, salah satu contoh legenda yang terkenal di Indonesia adalah legenda Danau Toba. Di situ diceritakan bahwasanya seorang pemuda menikahi seorang siluman ikan. Selanjutnya ada saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Sebagai contoh di sini adalah Calon Arang dan Lutung Kasarung. Oke. Sekian untuk materi kelas 4. Ibu harap kalian catat apa yang Ibu sampaikan. Setelah itu silakan buka buku halaman 3.15. Kerjakan soal dari 1 sampai 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut kelas 5 ya. Ibu hapus dulu materinya. Mungkin sebelah sini, sebelah kanan, ya sebelah kiri belum ya? Kita bagi jadi 2 ya nak ya. Untuk kelas 5 pagi ini kita akan membahas siklus air. Ada yang masih ingat apa itu siklus air? Tidak. Siklus air adalah proses. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Oke, siklus air. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, kita sebagai manusia tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya air. Kenapa itu disebut dengan air adalah sumber kehidupan? Karena tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan air. Sebagai contoh, kita membutuhkan air untuk makan, untuk minum, kehidupan sehari-hari, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Oke, Bu akan menggambarkan matahari,
Siklus air terjadi karena air laut, air danau, dan air sungai menguap akibat panas matahari yang disebut dengan evaporasi. Setelah itu, tumbuhan banyak lebih bikin. Maaf ya. Oke. Nah, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap dari air di permukaan bumi naik, berkumpul di udara, menjadi awan. Lama-kelamaan, udara tidak dapat menampung lagi uap air sehingga terjadi pertisipasi. Ketika suhu udara turun, maka uap air akan berubah menjadi titik-titik air atau yang sering kita sebut dengan hujan. Titik-titik air ini kemudian membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Nah, setelah terjadi kondensasi, titik-titik awan akan bercampur dengan air laut dan kembali lagi menguap sehingga terjadi evaporasi. Begitu terus terjadi sirkulasi atau perputaran. Itulah mengapa air di muka bumi itu tidak pernah habis. Dari proses siklus air ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air itu adalah tetap dan tidak pernah berubah. Oke, Ibu rasa untuk materinya cukup sampai di sini. Untuk soal selanjutnya atau tugas selanjutnya, kalian silahkan buka buku halaman 11 ya nak ya. Kerjakan latihan di soal tersebut. Ibu akan menunggu sampai jam pelajaran berakhir. Bagi yang sudah, bakalan Ibu kasih hadiah. Baiklah, bagaimana soalnya udah selesai semua nak? Sudah. Belum, Bu. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan nak? Ada Bu. Ya, apa yang mau ditanyakan? Tadi kan Ibu menjelaskan tentang cerita fiksi ya. Di situ kan ada fabel. Nah, contoh fabel di lingkungan kita itu apa ya Bu? Contoh fabel di lingkungan kita. Fabel itu kan cerita tokoh hewan yang mengandung pesan moral. Misal nih, yang ada di sekitar kita. Contohnya itu kancil dan timun. Pasti ada yang sudah pernah dengar dong cerita kancil dan timun. Kancil dan petani ya kalau nggak salah ya judulnya ya. Di situ kan diceritakan bahwa si kancil itu mencuri ketimun dari tempat si petani. Nah, sebagai contoh, padahal petani itu udah ngasih timunnya buat si kancil, tetapi si kancil tetap nggak terima. Dia maunya satu kebun itu buat dia. Sampai akhirnya karena petani merasa dirugikan, petani itu memasang jebakan untuk si kancil. Sampai akhirnya si kancil itu kena jebakan dan dia itu tidak bisa keluar dari jebakan tersebut. Coba Ibu tanya sekarang, pesan moral apa sih yang bisa kalian ambil dari cerita kancil dan petani itu? Harus bersyukur, Ya benar, apalagi? tidak boleh serakah, Tidak boleh serakah.